Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat, Ibu Isna selaku dosen pendidikan anak berkebutuhan khusus Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Yang saya hormati segenap rekan-rekan saya kelas kelompok 1 mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini terlebih dahulu sebelum saya melakukan presentasi, sebelum saya memberikan materi terkait dengan kesulitan belajar pada anak berkebutuhan khusus, saya izinkan terlebih dahulu saya mengingatkan untuk like dan subscribe channel YouTube saya. Langsung saja terkait dengan kesulitan belajar pada anak, terkhusus peserta didik. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Rasika Afifi Sahila, NIM 21003026, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Pada kali ini saya akan melakukan tugas mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya mengenai definisi kesulitan belajar. Menurut Canadian Association for Children and Adults with Learning Disability tahun 1981 adalah mereka yang tidak mampu mengikuti pelajaran di sekolah meskipun kecerdasannya termasuk rata-rata, sedikit di atas rata-rata, atau sedikit di bawah rata-rata. Dan apabila kecerdasannya lebih rendah daripada kondisi tersebut, bukan lagi termasuk learning disability. Lanjutannya, terkait dengan istilah yang digunakan oleh para medis adalah brain injury atau minimal brain dysfunction, dengan alasan bahwa dari hasil deteksi secara medis, anak-anak berkesulitan belajar mengalami penyimpangan dalam perkembangan otaknya yang diakibatkan oleh adanya masalah pada saat persalinan atau memang sejak dalam kandungan mengalami penyimpangan. Penyimpangan perkembangan otak biasanya tidak menimbulkan kelainan struktural, akan tapi penyimpangan tersebut dapat menimbulkan gangguan fungsi pada otak. Lanjutan terkait pendapat dari The National Joint Committee for Learning Disability atau NJCLD mengemukakan bahwa kesulitan belajar adalah istilah umum yang digunakan untuk kelompok gangguan yang heterogen yang berupa kesulitan nyata dalam menggunakan pendengaran, percakapan, membaca, menulis, berpikir, dan kemampuan matematika. Selanjutnya, terkait dari kesimpulan yang di atas bahwa anak berkesulitan belajar adalah anak yang mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademiknya yang disebabkan oleh adanya disfungsi minimal otak atau dalam psikologi dasar sehingga prestasi belajarnya tidak penuh atau tidak baik dan potensi yang sebenarnya. Dan untuk mengembangkan potensi secara baik, mereka memerlukan pelayanan pendidikan yang secara khusus. Selanjutnya terkait dengan kesulitan belajar pada peserta didik, mencakup pengertian yang luas, yaitu yang pertama learning disorder atau kekacauan belajar, yang kedua learning dysfunction atau belajar yang tidak berfungsi dengan baik, yang ketiga underrecovery, kurang berprestasi, yang keempat slow learning atau lambat dalam belajar, dan yang kelima adalah learning disability atau ketidakmampuan belajar. Selanjutnya, pada umumnya, peserta didik yang mengalami kesulitan belajar adalah anak-anak yang tidak dapat belajar secara wajar disebabkan adanya ancaman, hambatan, ataupun gangguan dalam belajar. Hal yang paling mendasar adalah anak yang memiliki keterbatasan mental dan IQ di bawah rata-rata, tingkat pengetahuan yang rendah, gangguan neurologis, sulitnya untuk memahami materi yang sudah diajarkan, kurangnya latihan soal, dan kurangnya persiapan menjelang ujian-ujian sekolah, merupakan beberapa faktor penyebab kesulitan dalam belajar.
Baik, selanjutnya karakteristik kesulitan belajar menurut Valet terdapat 7. Yang pertama, sejarah kegagalan akademik berulang kali. Hambatan fisik tubuh atau lingkungan berinteraksi dengan kesulitan belajar. C. Kelainan motivasional. D. Kecemasan yang samar-samar mirip dengan kecemasan yang mengambang. Perilaku berubah-ubah dalam artian tidak konsisten dan tidak terduga. Penilaian yang keliru karena data tidak lengkap. Dan yang terakhir, pendidikan dan pola asuh yang didapat tidak memadai. Selanjutnya, faktor penyebab kesulitan belajar berdasarkan SB Zamarah tahun 2002 terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor anak didik, dan faktor eksternal faktor keluarga, faktor masyarakat, dan faktor sekolah. Upaya dalam mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, menganalisis hasil diagnosis. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan tertentu yang memerlukan perbaikan. Yang ketiga, tindak lanjut. Yang keempat, memperkirakan kemungkinan bantuan. Dan yang kelima, menetapkan kemungkinan bantuan. Selanjutnya, dalam penanganan kesulitan belajar dalam setting pendidikan terbagi menjadi 8. Gunakan pengetahuan sebelumnya, selalu evaluasi, memberi tugas, ajak peserta didik aktif berpartisipasi, ajarkan membuat catatan, dekat pribadi, metode resiprokal, dan bentuk kelompok belajar. Selanjutnya, terkait dengan contoh kasus. Nah, kasus ini saya ambil dari salah satu sekolah di Banjarnegara, di mana gangguan kesulitan belajar ini terjadi pada peserta didik di salah satu sekolah tersebut. Peserta didik tersebut berjenis kelamin laki-laki, sekarang berumur sekitar 15 tahun, kemudian sekarang dia masih duduk di satuan pendidikan sekolah dasar, khususnya kelas 4 SD karena kesulitan belajar. Selanjutnya, penerapan diagnosis pada kasus di atas, saya lakukan bersama dengan guru di sekolah tersebut. Wawancara yang pertama, trigger anggota keluarga dari sang anak, yaitu dari ibu memiliki gangguan kesulitan belajar atau faktor genetik dari sang ibu. Kemudian, onset di usia sekitar 15 tahun, sang anak masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar dikarenakan belum bisa baca. Selanjutnya, komorbid, anak mengalami gangguan ADHD, terkhusus adalah impulsif. Selanjutnya, diagnosis, anak mengalami gangguan kesulitan belajar, yaitu disleksia. Oke, itu penerapan diagnosis pada kasus di atas. Selanjutnya, kesimpulan bahwa kesulitan belajar merupakan sebuah permasalahan yang menyebabkan seorang siswa tidak mengikuti proses pembelajaran dengan baik, seperti siswa lainnya, yang disebabkan faktor-faktor tertentu sehingga ia terlambat atau bahkan tidak dapat mencapai tujuan belajar dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Terima kasih. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan dalam kesulitan belajar. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan hadirin semua. Dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat tidak salah melangkah dan tutur yang terlanjur, sudilah kiranya untuk dimaafkan. Terima kasih. Nun wal kolami wa mayasturun. Fastabiqul khairat. Al-biru manistaqoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.